Mari saudara-saudara kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-11. Ayat ini sudah sangat terkenal, tapi ini menjadi landasan saudara. Di dalam Matius pasal 11 ayat 25 mulai. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, saudara, kita kalau sudah tahu bahwa segala sesuatu Allah kita itu adalah Allah yang maha tahu dalam segala perkara, tetapi Allah itu aktif. Jadi dia kalau mau tahu baru tahu. Karena apa? Karena seperti saudara dan saya punya rekaman. Memang Allah itu punya rekaman, saudara. Apa saja yang engkau katakan dan berbuat itu direkam. Di sana itu ada saudara sekarang mengenal toh pita apa tuh chip, pita suara rekaman itu. Sebetulnya itu pengetahuan sekarang yang dikembangkan di dunia ini oleh ilmu pengetahuan, oleh orang-orang pinter. Itu semuanya sebetulnya sumbernya semuanya di surga itu sudah ada, saudara. Sebabnya di sana itu pada waktu seorang hamba Tuhan dibawa ke surga, di sana itu ada tempat khusus rekaman semua manusia di bumi. Dan setiap orang itu ada rekamannya, dari mulai dia dikandung sampai dia nanti mati. Jadi Alkitab berkata, saudara, setiap perkataan yang kamu ucapkan, saudara harus mempertanggungjawabkan. Jadi jangan kira kalau saudara itu ngomong sembarangan itu tidak dicatat. Dan semuanya ada rekamannya. Nah, maka dari itu saudara harus membaca firman Tuhan supaya saudara ngerti bagaimana rekaman itu bisa dihapus apa enggak? Hah? Bisa, saudara. Rekamannya itu bisa dihapus. Karena pada waktu hamba Tuhan ini pergi ke sana, dia pengen lihat rekamannya Abraham. Nah, pada waktu dibawa malaikat ke tempat itu, kamu mau kepengen tahu Bapak Abraham, ya diambilkan. Terus dibuka. Nah, kalau di sana saudara, itu tidak seperti di sini. Kalau di sini kan, kalau kamu kepengen tahu itu nunggu jam-jaman, dengerin satu-satu gitu. Enggak, di sana itu. Demikian ditunjukkan kamu seret gitu ya. Dalam waktu sekejap semuanya kamu tangkap. Berarti di sana itu tidak ada waktu. Makanya Tuhan berkata, Aku adalah awal dan yang akhir. Jadi kalau Tuhan janji, makanya saudara harus baca Alkitab. Kalau Tuhan janji kepada Abraham umpamanya pertama, turunanmu nanti di Mesir akan dianiaya selama 400 tahun. Tapi saudara nanti baca Alkitab berapa ratus tahun? 430 tahun. Telat, saudara. Waktu itu saya tanya, Tuhan kok telat? Apa kamu lupa Tuhan?
Masa kowe lupa? Tuhan berkata, di sana itu tidak ada waktu. Semua kekal. Jadi kalau bangsa Israel itu tidak ada yang ingatkan. Yang ingatkan apa? Teriakan mereka, erangan mereka, keluh kesah mereka. Itu naik, Tuhan ingat. Loh, ngerti tidak? Jadi perlunya saudara dan saya berdoa. Itu perlunya apa? Mengingatkan Tuhan. Jadi waktunya ndak terlambat. Tapi kerap kali saudara ngingetkannya bukan supaya terlambat, supaya cepat. Sehingga bikin apa Tuhan jengkel. Ayo coba. Seorang anak yang dijanjiin sama mamai. Dia bilang, "Ma, mau minta kasih sepeda dong." Mamai bilang, "Kalau kue pinter naik kelas tak beliin sepeda." Belum naik kelas tiap hari nanya, "Mana mas sepeda nih? Mana mas sepeda nih? Mana mas sepeda nih?" Jengkel enggak? Jengkel, malah dikasih apa malah enggak? Nah, itu kamu. Maka dari itu saudara, kehidupan kekristenan itu di dalam jasmani ini saudara harus mengalami secara rohani. Supaya saudara tahu bidang rohani itu Tuhan maunya apa, bidang jasmani itu maunya apa. Supaya saudara dan saya itu dapat menggenapi bagian saudara. Karena Tuhan Yesus di sini berkata apa? Tuhan, Bapa, aku mengucap syukur karena Engkau sembunyikan rahasia ini terhadap orang bijak, orang pandai. Kenapa saudara? Karena orang bijak dan orang pandai itu, hikmat dunia itu menjadi satu kebodohan. Ini contohnya saja saudara. Anak-anak yang nyanyi tadi loh. Saudara, kalau saudara itu pinter nyanyi, tahu lagu, lalu pinter jadi MC, ya toh? Saudara mesti nilainya gini, aduh kurang latihan, aduh kok gak nyambung, aduh kok gak pas gitu dah. Ayo jujur, ya dah. Tapi karena untungnya saya ini gak bisa musik, jadi aku ya gak ngerti itu. Mau kurang atau apa tuh gak klop. Cuma roh saya berdoa gini, Tuhan, ini kok gak roy, kok gak nyambung sih Tuhan. Kenapa ya Tuhan anak ini? Oh mereka tuh latihannya sudah banyak loh. Ternyata latihan saudara. Nah, terus di mana Tuhan? Anunya itu, apanya itu? Kok salah dok mana kok gak nyambung? Mereka mau dengan pikiran, dengan usaha mau bagus. Jadi kurang gantung sama Tuhan. Nah, orang nyambung. Sebabnya ternyata setelah dipikir ke mau apik, grogi. Jadi malah hilang. Tak nyambung gitu loh saudara. Lah aku tak ngerti. Yang penting aku bilang, roh saya kok ini kok ora nyambung sih Tuhan. Ya ora apa-apa. Makanya aku enggak pernah bisa menghakimi karena apa? Lah usaha sudah. Ya toh? Latihan sudah. Loh. Siapa yang enggak mau kepengen baik, betul enggak? Tapi kurang gantung sama Tuhan. Loh, rahasianya itu di situ saudara. Makanya kerap kali latihannya sedikit kadang-kadang, tapi karena justru latihannya sedikit, justru takut. Takut gantung Tuhan, sembayangnya Tuhan. Loh, ya tak? Malah rohnya bekerja hebat, betul enggak? Itu sebetulnya rahasianya saudara. Tapi saudara kerap kali apa? Hikmat dunianya ini kepengen dikembangkan. Salah saudara. Makanya saudara, orang pinter-pinter itu keblinger. Sebabnya apa? Hikmat dunia itu tak bisa.
Karena Alkitab sudah berkata, hikmat dunia itu satu kebodohan bagi Allah, hikmat Allah itu satu kebodohan bagi manusia. Nah, maka dari itu untuk saudara menjadi anak Tuhan, saudara ini harus belajar dari permulaan. Maka Tuhan Yesus berkata, kalau kamu mau mengikut aku harus sangkal diri. Sangkal diri itu berarti hikmatmu dunia ini harus dilepasin, saudara. Makanya Paulus ngomong gini, apa yang dulu aku anggap itu hebat, pengetahuan dan apa hukum Taurat maupun apa, semuanya itu sampah. Setelah dia mengenal akan Allah, bahwa segala sesuatu itu dimulai dari bidang rohani. Sebab saudara dan saya percaya Yesus itu datang ke dalam dunia memberi contoh bahwa firman menjelma menjadi daging, rohani dijilmakan jadi daging. Itu iman. Itu jalannya orang Kristen. Jadi segala sesuatu saudara harus baca firman. Apa? Kenapa? Firman ini merupakan logos, firman Tuhan secara umum yang saudara dan saya harus masukkan sedalam-dalamnya, sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Supaya di dalam saat kamu nanti berjalan, Tuhan mau berfirman kepadamu melalui firman logos ini, diangkat, dipetik jadi rema. Kalau firman ini nanti dipetik Tuhan lalu jadi rema, itu yang saudara dan saya harus lakukan. Dan semuanya akan dijilmakan Tuhan menjadi daging. Ini rahasianya, saudara. Makanya mengapa saya selalu katakan setiap saya khotbah, berapa puluh tahun yang lalu sampai sekarang, baca Alkitab. Karena dengan membawa banyak firman Tuhan, maka saudara itu mempunyai perbendaharaan yang komplit. Sehingga pada waktu nanti kamu menghadapi masalah, Tuhan berbicara melalui firman yang pernah kamu dengar. Sebab Alkitab berkata, Roh Allah Kudus yang ada di dalam diri saudara, dia akan mengingatkan kepadamu apa yang pernah Yesus firman Tuhan katakan. Jadi kalau saudara tidak baca firmannya banyak, yang diingatkan banyak enggak? Enggak, sedikit saudara. Sing rugi siapa? Kamu. Tapi saudara jangan mengatakan begini, baca Alkitab enggak ngerti. Tuhan enggak nuntut kamu ngerti. Tuhan nuntut kamu baca, nurut. Itu yang Tuhan mau. Sebab caranya Tuhan itu memang begitu. Yang Tuhan butuhkan kamu nurut. Seperti anak kecil. Tuhan Yesus berkata apa? Kalau kamu tidak seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk surga, saudara. Kenapa Tuhan mengatakan anak kecil? Anak kecil itu kalau dikasih tahu, mikir enggak? Terus perlunya apa anak kecil yang mau kasih tahu? Nurut. Nah, sebaliknya saudara kalau dikasih tahu Tuhan, mikir atau nurut? Nah, kalau mikir jadi apa? Orang gede dah. Iya dah? Nah, sekarang Alkitab berkata, kalau kamu mau masuk surga harus jadi anak kecil. Jadi gampang masuk pada. Ngerti enggak? Jangan saudara kira kalau kamu nanti masuk surga itu kalau saudara jebak, umpamanya saya tanya. Kalau kamu nanti mati ditanya Tuhan, kamu mau pulang ke surga toh? Semua mau pulang toh? Oke. Tapi kalau nanti sampai di pintu gerbang surga, itu dijaga malaikat. Jadi jangan kira kalau di gerbang surga situ, kue masuk itu gampang gitu, enggak. Dijaga malaikat. Lalu malaikatnya tanya, namamu dikenal loh. Namamu satu-satu ini kalau kamu sudah jadi orang Kristen,
itu seluruh surga kenal kamu. Yang belum pernah ketemu pun kenal kamu. Jadi jangan kira kamu, sekarang saya kan sama kamu kan tidak kenal satu-satu toh. Nanti kalau saya mati dulu, saya kenal tahu kamu. Si Anu pulang, tahu saudara. Sebab demikian saya masuk surga, Petrus, Yohanes itu langsung tahu. Kamu ya tahu, oh itu Petrus, oh iya, Paulus itu kok pendek ya, ngerti ya kan, ngerti. Terus Abraham, sing mana kenal semua saudara, langsung kenal. Jadi ndak usah jadi saudara ndak usah takut gini. Loh nanti istriku kenal aku ndak kenal, cuma belum tentu setingkat, lain-lain. Tapi saudara bisa ketemu, bisa. Nah, kalau kamu nanti mau masuk surga sampai di pintu gerbang, ditanya malaikat, mamanya namamu siapa? Lydia, Ani, ya. Kamu mau kemana? Jawabanmu apa? Ya ke surga, betul dah? Ke surga. Mau apa? Ayo. Coba kowe tanya ke dia, mau ke surga mau apa? Nah, dia bilang, bener toh? Mau ketemu Tuhan. Apa kalau ditanya mau ketemu Tuhan itu surganya buka? Belum. Terus mau ketemu Tuhan mau apa kowe? Mau tinggal mbek Tuhan. Nah, terus ditanyai, jangan kira mau tinggal mbek Tuhan terus dong dibuka kok enak. Terus ditanyai mbek Tuhan, mau tinggal mbek Tuhan mau ngapain kowe? Ayo kowe jawab. Lah, sebabnya kalau kamu di sini tidak bisa jawab, di sana bisa jawab enggak? Kalau kamu di sini tidak bisa jawab, kamu nanti di sana bisa jawab enggak? Sebab Alkitab berkata, apa yang kamu ikat di dunia terikat di surga. Saudara jangan enak-enak. Kalau di sini kamu belum bisa jawab, sampai sana ya tidak bisa jawab. Jadi kowe ditanya ini makanya itu belajar. Wah, belajar dok kene toh daripada dis mati dok kono. Ndak bisa jawab piye terus plongo-plongo. Terus akhirnya di luar, saudara tahu enggak? Itu namanya di halaman. Belum boleh masuk, saudara. Jadi jangan enak-enak. Mau ketemu Tuhan mau apa kowe? Tinggal mbek Tuhan, mau apa? Mau melayani Tuhan. Nah, sana yang lain coba kowe. Kamu. Mau apa? Melayani Tuhan. Wah, podo wae. Kamu mau apa? Kamu mau apa? Kamu mau apa? Loh kok ora jawab ini piye kowe bingung Masa tanya malaikat terus kowe cuma mesem. Lah terus kok piye? Ya tadi buka-buka. Mau apa kowe coba? Belum tahu. Mau nyembah Tuhan. Saudara, ada seorang hamba Tuhan, jemaatnya 3.000. Terus dia punya sekolah Alkitab, ngajar. Terus dia pada waktu mati ditanya sama malaikat dia bilang gini, manusia, Pak Pendeta, karena ini pendeta. Di sana tahu loh malaikatnya kalau pendeta itu. Pak Pendeta, kamu mau kemana? Mau ke surga. Mau ngapa? Mau ketemu Tuhan Yesus. Mau ketemu Tuhan Yesus itu mau apa? Mau lapor apa yang aku sudah kerjakan di dunia yang Tuhan tugaskan kepadaku. Hebat enggak? Benar enggak? Benar? Malaikat itu berkata, maaf Pak Pendeta, pintu surga enggak buka. Saudara, lalu ini kejadian sungguh loh. Jadi dilihat sungguh ini. Pendeta itu mati sungguh dilihat hamba Tuhan. Lalu pendeta ini langsung matanya jadi melotot.
Dia bilang gini, malaikat kamu tidak kenal aku ya. Nanti deh aku ketemu Tuhan Yesus tak lapor ke kowe. Nah, saudara, ngerti enggak? Malaikatnya itu apa? Bingung atau masa bodoh? Mesem macam. Tapi pintunya enggak dibukai. Lalu dia jalan-jalan di depan jengkel. Malaikat ini enggak kenal aku. Dia carane gitu loh. Sedang begitu jemaatnya mati. Jemaatnya dia mati. Dia bilang, "Lupa pendeta." Padahal mati ini kan sudah berapa lama, tapi belum masuk. Pendeta ini mesti jalan-jalan ini jopo. Masih geleleng-geleleng dek jengkel. Waduh ini piye? Nah, sana jemaatnya mati, jemaatnya bilang, "Lupa pendeta. Lu kok belum masuk? Kan kue sudah mati dulu itu lama." Terus pendeta ini bilang gini, "Itu lo malaikat itu lo tidak kenal aku. Lah kok tidak masuk? Tidak boleh. Nanti tak lapor ke Tuhan Yesus." Terus dia bilang, "Aku tak nyoba ya Pak Pendeta. Apalagi kamu. Aku yang ngajari kamu. Aku yang didik kamu. Masa boleh? Ya tapi nyoba Pak Pendeta." Ya, terus mau nyoba, dia bilang, dia mau masuk, malaikatnya bilang, "Manusia, kamu mau kemana?" "Mau masuk surga." "Ngapain?" "Mau ketemu Tuhan Yesus." "Mau ketemu Tuhan Yesus mau apa?" "Aku mau menyembah Tuhan." Berbahagialah engkau manusia, pintu surga buka buat kamu. Langsung buka saudara, belak. Waktu buka kan kelihatan indahnya surga. Iya toh, saudara kan belum pernah. Aku sudah pernah, luar biasa, terangnya lebih terang dari matahari. Tapi tidak silau. Tidak panas, sejuk. Tidak ada keringat. Di sini tidak ada, di sana tidak ada. Padahal di sini sudah dingin, di sana saya masih keringetan. Di sana sebab saya ngalami di sana, "Duh, di sini kok terangnya kayak gini Tuhan?" Tuhan berkata, "Terangnya aku, bukan matahari. Jadi tidak panas." "Oh, sejuknya kok kayak sini Tuhan. Pakai apa ini?" "Damai, sejahtera dan sejuknya aku." Tidak AC. AC itu kalah. Lalu luar biasa di sana. Tidak bisa mikir yang lain, saudara. Sesuai dengan apa yang kamu di dunia yang mikir. Nah, pada waktu itu lihat gitu bagus luar biasa. Pendeta itu langsung, "Wih, bagusnya kayak gitu." Langsung si jemaatnya bilang, "Pak Pendeta, buka!" Lah pikirnya kan dia ngajak pendeta nih toh ya. Terus pendeta ini bilang, "Malaikat, aku protes. Kenapa kok dia boleh? Aku enggak. Itu aku itu. Saya ngajari. Aku pendeta nih." Malaikatnya bilang gini, "Pak Pendeta, maaf. Pintu surga enggak buka itu karena penyakitmu kambuh lagi." Penyakitnya apa? Sombong. Merasa berjasa. Merasa sudah melakukan kehendak Tuhan. Hati-hati saudara. Sehingga merasa dirinya sudah mendapat jiwa ribuan, sudah menjadi pengajar. Padahal Tuhan Yesus bilang apa? Pesan apa? Perhatikan. Pesan Tuhan ini saudara perhatikan. Dan ini saudara omongkan sama jiwamu. Sebab kalau tidak, satu saat saudara nanti ngalami seperti itu. Dan saudara akan kecewa ya. Di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-10. Jadi ayat-ayat seperti ini saudara, ini yang justru kamu omong sama jiwamu, tanamkan ke dalam jiwamu. Supaya saudara sadar bahwa ini bagian saudara. Ayat 10 Lukas 17. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata. Loh, di sini dikatakan hendaklah kamu berkata.
Berkata kepada siapa? Dirinya sendiri. Berkata kepada dirimu sendiri. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ini yang perlu saudara omongkan pada dirimu. Kalau saudara setelah melakukan kehendak Tuhan lalu kamu merasa sudah berhasil, kamu merasa berguna, hati-hati. Itu kesombongan. Sehingga saudara nanti bisa menuntut Tuhan. Makanya banyak hamba Tuhan masih apa? Tak imani, tak klaim. Saya tidak nyalain, kenapa? Aku dulu gitu. Karena apa? Lah belum sampai baru jadi remaja. Remaja itu kan gitu toh. Anak-anak remaja itu kan banyak tidak ngerti, tapi kerap kali nuntut sama bapak ibune. Kalau dikasih tahu bilang apa? Kolot, kuno. Tapi kalau sudah dewasa, sudah ngalami, ya dulu papa ngomong gitu dulu bener loh. Itu sama. Maka dari itu kalau saudara mau melakukan pelayanan Tuhan, saudara setelah melakukan berhasil atau tidak berhasil, itu bukan urusan saudara. Itu haknya Tuhan yang menetapkan. Tapi saudara harus ngomong seperti ayat ini. Aku adalah hamba yang tidak berguna. Aku hanya melakukan apa yang wajib aku lakukan. Harus aku lakukan. Yang penting saudara dan saya menyelesaikan tugasmu yang Tuhan beri. Itu memuliakan nama Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus berkata kepada saya dan saudara, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Karena itu kuncinya. Kalau saudara dan saya bisa belajar dari Tuhan Yesus tentang kerendahan hatinya, semua janji Tuhan digenapkan untuk saudara dan saya. Apa saja, kekayaan, kehormatan, kemuliaan, kehidupan, semua diberikan. Karena Tuhan itu maunya Tuhan. Makanya pada waktu Tuhan Yesus di dalam dunia, untuk mencapai janjinya Tuhan itu, kekayaan, kemuliaan, kehormatan, dan kehidupan itu, dia harus bayar apa? Mengalami penderitaan. Berarti kebalik toh? Saudara harus sadar. Makanya Tuhan Yesus berkata apa? Jangan takut. Di dalam dunia kamu menderita. Tapi percayalah, aku sudah mengalahkan isi dunia. Jadi kalau saudara dibawa di dalam penderitaan, pencobaan, itu Tuhan punya maksud saudara. Maksudnya apa? Membersihkan saudara punya watak yang jelek gitu loh. Sebab kalau saudara tidak dibersihkan watak dan perangaimu, saudara tidak akan dapat menikmati kedudukan nanti di sana. Sebab kita apa yang terikat di sini, terikat di sana. Kalau kamu di sini masih mata keranjang, di sana tidak boleh masuk, di sana tidak ada mata keranjang. Kalau di sini kamu iri hati, di sana tidak ada iri hati, kamu tidak akan masuk. Sebab itu penyakit. Itu namanya penyakit rohani yang menyebabkan saudara tidak bisa masuk surga. Lah, apakah selamanya tidak masuk? Bakal masuk. Kenapa? Karena saudara kalau mati itu kalau belum sempurna itu seperti pendeta itu tadi, masih di halaman. Nah, terus nanti Tuhan menyuruh salah satu muridnya atau malaikat mengambil daun pohon kehidupan. Dipetik, sebab daun pohon kehidupan itu obat. Daun obat. Makanya di surga itu ada daun obat. Makanya aku tanya Tuhan gini, Tuhan, loh di surga itu tidak ada orang sakit, kok ada daun obat? Tuhan bilang, loh
Di surga tidak ada sakit, tapi sebelum masuk surga banyak orang Kristen sakit. Oh, lah terus, lah ya itu daunnya sing suruh dibawa keluar, bukan orangnya yang sakit masuk ke dalam, belum boleh. Jadi di luar surga itu ada tempat penampungan, saudara. Penampungan orang sakit. Kalau watakmu, penyakitmu masih banyak, nanti diobatinya juga lama, saudara. Tidak cepat-cepat. Padahal di sana itu tidak ada waktu loh. Jadi bisa juga makan 100 tahun, 200 tahun. Loh, sebabnya saudara, perhatiin saja. Ngubah watakmu itu gampang apa susah? Susah toh? Tapi kalau kamu ubah di sini, nanti di sana ndak usah nunggu waktu lagi. Loh, jadi enak diubah di sini toh. Di sini kan paling-paling berapa tahun? Saya diubah Tuhan, saudara tahu? 33 tahun. Watakku semua dikikis Tuhan. 33 tahun. Tuhan bilang, kamu terlalu jelek. Nah, sekarang saudara dan saya ini cuma terima firman, pengajaran, saudara mau melakukan cepat. Karena tidak usah gali sendiri. Hasil daripada hamba-hamba Tuhan diberikan. Ini loh. Buahnya mau enggak? Ini loh, benihnya ini. Caranya begini. Gitu. Jadi kalau saudara sama saya melakukan firman yang saya sampaikan, pengalaman saya kamu ambil, kamu petik, yang cocok ambil, lakukan, saudara cepat. Makanya saya bilang, omong sama jiwamu, ngomong sama Roh Kudus. Kalau ngomong sama Roh Kudus itu segala perkara, omong, sebab Tuhan berkata, engkau harus setia dalam perkara yang kecil. Kalau Tuhan perkara buang kotoran saja diurusi kok, saudara itu tidak mau ngomong sama Tuhan. Omong, segalanya mesti ngomong. Coba latihan. Sebab kalau saudara tidak latihan di sini, saudara nanti di sana pun tidak bisa. Omongin jiwamu. Watak-watak itu bagaimana bisa ditinggalkan? Umpamanya ketamaan. Ketamaan itu serakah. Serakah itu macam-macam, saudara. Tingkat keserakahan itu kadang-kadang kita lihat benda atau dengan pikiran. Kalau saudara tambah nanti kenal Tuhan, tambah dalam, itu ingin saja itu sudah tamak. Makanya di dalam hukum Taurat Tuhan berkata, jangan kamu ingin. Nah, tapi sebetulnya ingin boleh enggak? Boleh. Tapi kenapa kok enggak boleh? Yang enggak boleh itu jangan kamu ingin hal-hal yang menyenangkan hatimu sendiri. Karena Tuhan berkata harus sangkal diri. Makanya saya sekarang, saudara, enggak pernah ingin apa-apa. Kalau kepingin, saya enggak berani minta. Saya sekarang tidak pernah minta Tuhan. Tuhan aku minta gini tidak. Tapi saya sekarang itu menghimbau. Jadi tidak minta. Sebabnya gini. Kalau anak kecil itu minta. Kalau kamu sudah gede, ini perempuannya banyak. Sudah remaja putri, sudah dewasa, terus punya pacar. Ya dah. Kira-kira kalau punya pacarnya itu kaya raya, terus kamu pacaran sama dia, terus minta-minta terus. Beli ini dong, minta ini dong. Pacarnya takut enggak? Seneng enggak punya pacar model gitu? Senep ya? Nah ini malah dia bilang, senep. Nah, kira-kira kalau kamu ini sekarang nih pacarnya Tuhan enggak? Wong kamu belum kawin. Yalah, kamu ini pacarnya Tuhan enggak? Pacaran be Tuhan toh? Nah, kamu sampai sekarang ini jadi pacarnya Tuhan itu tiap hari minta atau apa? Masih minta toh? Minta ini. Tuhan ini tidak senep. Saudara.
Tapi kalau pacar itu pinter, aku diajari Tuhan soal ini. Tuhan mending ini, kamu tuh sekarang sudah tidak perlu minta. Kenapa? Karena kalau kamu mengasihi aku mengasihi kamu, aku kan lebih tahu daripada kamu, betul? Sebelum kamu minta, aku sudah tahu. Alkitab ngomong loh ya. Ya toh? Lalu firman Tuhan berkata gini, kalau firmanku di dalam kamu dan kamu di dalam aku, loh, jadi pacare toh, minta apa saja tak kasihi. Jadi sebetulnya perlu minta enggak? Enggak perlu. Nah, aku belajar gitu. Oh ya gitu, kalau gitu enggak usah minta ya Tuhan. Enggak usah. Kamu belum minta, aku sudah ngerti kok. Oh ya, wes. Jadi aku ya gitu. Waktu saya lihat pameran mobil bagus, wih, ini mobil bagus baru, tapi harganya juga bagus. Aku cuma ngomong gini, Tuhan, ini bagus Tuhan. Wah, ini mobil bagus ini. Depannya kayak ikan hiu. Galen yang baru itu kayak ikan hiu gitu. Wah, ini bagus Tuhan. Tak lihat dalamnya, wih, bagus Tuhan ini. Ini loh Tuhan, bagus ya Tuhan ya loh. Aku minta atau menghimbau? Nah, ya menghimbau, cuma ngomong. Sebab kenapa saya tidak berani minta? Sebab saya punya mobil masih bagus. Sama-sama gelennya, cuma tahunnya lain. Jadi saya tidak berani bilang, ganti dong Tuhan. Tidak berani aku. Kan kurang ajar. Wong ini sapi kok. Akhirnya tak pakai 2 tahun. Kan mosok minta ganti. Aku ndak, tak himbau. Ini api Tuhan. Nah, ndak berani minta. Terus saya keluar dari pameran. Tuhan ini ngomong, loh, setelah keluar dia ngomong, nanti tak kasih. Ya beneran toh. Murah jaluk. Nah, ya. Lah, kira-kira kalau saudara sudah dijanjiin Tuhan nanti tak kasih, terus itu nempel enggak? Hah? Nempel terus? Ora bakal dikasih. Makanya kowe tak kasih tahu watake Tuhan itu modele ngono. Kalau kamu sudah dijanji Tuhan, terus dong ini nempel terus. Terus kowe bilang, mana? Kok ndak datang, mundur terus. Ngerti ndak? Watake Tuhan tuh gitu. Tapi dek, kamu lupakan, penuh percaya. Terima kasih Tuhan. Aku waktu Tuhan bilang nanti tak kasih. Amin. Terima kasih Tuhan. Wes, aku percaya pada waktunya mbok kei, selesai. Ndak pernah tak pikirin. Aku lihat mobil baru, ndak pernah aku bilang, ndak. Nah, saya bilang gini, terima kasih, kowe toh sudah janji pasti mau kasih. Ndak nagih toh? Mengingatkan. Loh ya toh? Ngerti ndak? Itu Tuhan, saudara. Ngerti ndak? Saudara tahu? Cuma seminggu, saudara. Cuma seminggu kemudian. Dan justru saya berdoa untuk anak saya, minta ke menghimbau Tuhan untuk anak saya, karena anak saya tahu-tahu seminggu kemudian tuh bilang gini, waduh Pak, kenapa? Ini sudah besok Pak. Loh, besok ada apa? Aku bayar tanah, nggak ada uang Pak. Berapa? 280 juta. Lah, bapakmu punya duit ini ya sepele lah, bapakmu nggak punya duit toh. Aku bilang gitu. Lah ya justru itu Pak. Aku ngomong mbak papa ini karena piye? Aku utang tok ra. Sembayang tanya Tuhan. Terus dia bilang gini, kowe tok entuk apa? Karena pikiranmu utang. Jadi ya ketok entuk. Nah itu loh saudara. Kalau kamu berdoa tapi sudah punya konsep di sini, itu malah tidak boleh. Contohnya anak muda ini. Anak muda ini Tuhan belum ngomong jodoh nih, tapi dia wis seneng sih. Wis ketemu sih.
Ya toh, ketemu plek, wis mulai seneng, kayak sembayang. Tuhan iki jodohku ndak ya? Tapi dok kene aku wis seneng iku Tuhan. Ya toh? Ndak bakal dijawab. Pasti tidak dijawab. Kenapa? Karena kamu sudah punya konsep wis seneng. Dijawab pun nanti tidak cocok, tidak benar. Dia utang sama temanku, telepon, Pak, Om, aku pinjam uang Om, berapa? 280 juta. Kapan? Besok. Ya. Teman saya bilang ya. Terus akhirnya teman saya ini siang, sore telepon sama saya. Pak Yusa, kenapa? Anakmu utang aku berapa? 280 juta. Nah terus tak kai. Aku bilang ngawur. Sembayang dulu. Mbok kei tidak bisa bayar aku bokon bayar moh. Oh iya aku kok lupa Pak. Iya, itu duitnya siapa toh? Duitnya Tuhan. Lah ya kok kowe yo wae. Ora tanya mbek tuanmu. Tak sembayang ya Pak. Sembayang sik. Dia sembayang. Besok pagi-pagi telepon aku. Betul Pak. Tuane ndak boleh. Lah ya wis kono anakku kandhani, ndak boleh. Besok pagi-pagi ditelepon anakku. Sam, sorry ya Sam. Tuhane ndak boleh. Wah, anakku langsung beri. Ya wis Om, wong tuane ndak boleh ya sudah. Ya bener Papa. Kenapa? Papa ya bilang tuane ndak boleh kok. Ya wis. Akhirnya dia keluar. Siang-siang dia keluar, dia bilang gini, "Pah, ini piye? Cekku kosong nanti iki blong. Sesuk lho, Pak. Iki piye, Pak? Ya wis to blong, ya wis ben to. Lah engko piye aku di blacklist? Ya wis ben to. Wong Tuhane maune ngono kok. Wis kowe iki piye ta, Pak? Ya kono masuk sembayang ngono. Bayang dia. Wis tak sukamu Tuhan. Nah, karena ini Bapak. Meskipun aku ngomong gitu, ya tak ewangi wong bapak anake ya ta. Nah, saudara tahu watake Tuhan Yesus juga begitu, saudara. Saya masuk kamar, bayang jam 3 sore. Tuhan, anakku itu butuh 280 juta. Kalau aku duwe itu kecil. Wong 280 juta is piro sih Tuhan? Tapi aku ora duwe Tuhan. Sing kaya itu engkau. Engkau itu tuanku. Waktu aku ke surga Tuhan, jalanannya itu emas kabeh. Tak delok krikile yo emas, watune yo emas, aspale yo emas. Nek kowe gelem Tuhan, krikile wae lah tendangen. Krikil. Sebabnya emas surga itu murni. Mas ini kan tidak murni. Jadi krikilnya cukup. Tapi ya sak sukamu Tuhan, wong itu hakmu. Anakku ya anakmu, sekolah. Aku cuma menghim. Jam 3 sembahyang, jam 4 selesai saudara. Bel berbunyi. Cari Pak Yusa. Tak terima. Napa? Saya tadi baru dari bank Pak. Loh, lah jam 4 kok lu ngobang? Jam 3 Pak aku lu ngobang. Pas meh tutup. Ngapain? Dingirim duit kamu berapa? 400 juta. Buat apa? Nggak tahu. Tuhannya nyuruh kon ngirim kue 400 juta. Itu duit apa? Dikongon kayak kue Pak. Bayangin. Kamu terima duit gitu terus langsung piye? Kaget toh? Terus puji Tuhan gitu toh? Aku ndak saudara. Saya bilang, sik, nanti tak sembayang. Jadi masih megang telepon saya. Tuhan ini duit gue apa? Kok 400 juta ini loh, kok mbok ngirim ini buat apa? Tuhan ini jawab piye? Baru sembayang, kongkon krikile kon nendang. Wis tak tendang kowe bingung. Loh, mbok tendang-tendang toh Tuhan. Loh lah aku kan denger doamu. Ya tak tendang temenan.
Lah terus kok sampai 400 juta itu buat apa Tuhan? 40 juta per puluhan buat hamba-hamba Tuhan. Ya, terus 280 juta buat anakmu. Kowe kok sayang sih Tuhan. Terus lebih 80 juta gua apa? Aku udah inget tuh kalau saya itu mobil. Tuhan bilang, yang 80 juta mobilmu bawa ke showroom, kowe cari mobil yang kamu suka. Kamu punya uang 10 juta toh? Punya, tambahi 10 juta kamu dapat mobil baru. Jadi mobilku dihargai 60 juta. Mobil baru itu 50 juta. Saya tombok 90 juta. Dikai Tuhan 80 juta, aku tombok 10 juta. Dapat mobil baru. Ngerti tidak? Tuhan itu luar biasa dan tidak ada barang yang mustahil bagi Dia. Jangan batasi kuasa Tuhan. Yang penting bagian saudara lakukan. Nah, saya selesai itu, saya tidak ngomong sama anak saya, saudara. Bendeknya sembahyang terus sampai ngotot. Saya malah pergi sama istri saya. Pergi mana? Nukar ke mobil. Mobilnya tak bawa sana, tak tukar ke. Kan mobilku tak tinggal, dah showroom saya tak kasih ke. Nah, anakku keluar, pulang dari pergi dia bilang gini, "Loh Pak, mobilmu mana loh? Kowe kok tak sangkai pergi kok do omah? Mobilku tak jual." Mau bilang gitu. Loh, kenapa mau jual? Loh katanya kue butuh duit. Ya jangan gitu modelnya. Loh, lah wong anaknya butuh ya mosok bapaknya. Wah tapi mosok gitu sih Pak. Lah mobilmu laku piro? 60 cumaan le aku. Lah terus tak malah tak tomboki le aku. Loh, tomboki piye? Mbok jual terus. Aku beli lagi baru. Loh, genamu piye to? Wah, aku butuh duit kok malah beli mobil baru. Piro? 150 juta. Hah? Kowe ini piye ta? Aku bilang, "Lho piye? Lah kowe ya kowe to le. Aku to le. Wong urusanmu mosok aku mbok gotong-gotong le aku." Terus dia bilang gini, "Bapakku satu ini, kowe ini kok kok saenakmu ngono lho." Lho ya ora saenake piye, hidup ya Tuhan cuma sepisan no aku. Terus dia bilang gini, "Lah terus aku ini piye? Ya kowe to sesuk to urusane sesuk." Lah ya sesuk lho Pak. Cekku iki cair sesuk. Lah ya sesuk to le aku men. Terus dia sama gini, tak ngerti lah, wis mbah aku men. Berapa toh kowe butuh tuh berapa? 280 juta. Kecil. Wes guru meneh nene, guruan wae terus. Terus guru ya guru apa-apa, kenyataannya memang kecil di hadapan Tuhan. Lah terus kecil-kecil ini dada mau apa? Ya wis to aku meneh. Sesuk ya sesuk to le aku meneh. Besok napa? Besok ada duitnya ada. Loh, papa dari mana? Wis toh, besok ada. Papa hutang? Nggak. Dari mana? Krikile surga ditendang Tuhan. Saya bilang, "Hah, krikil piye?" Malah ceritake. Waduh. Papa dapat berapa? 400 juta. Oh. Dikasih. Nah. Kok bisa gitu? Ya mbak, Tuhan itu memang aneh-aneh kok. Bayangin saudara, bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Tapi bagian saudara harus digenepi. Bagian saudara ini harus digenepi saudara. Maka kalau Tuhan berkata, "Pikullah kuk yang kupasang." Nah, ini bagian saudara. Saudara jangan bilang gini, "Marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberi keringanan." Itu tak tahu sing diling-ling. Itu sing enak dah. Salah. Kalau itu tok sing mbok eling-eling, mbok inget-inget terus, itu ndak akan nolong kamu. Yang kamu harus ingat apa? Pikulahku yang kupasang. Belajarlah kepadaku. Karena ku yang aku pasang itu enak dan ringan. Nah,
Saudara jangan bilang berat. Kalau saudara bilang, Pak, aku izin doain suamiku kok ndak tobat-tobat sih, Pak. Pak, ini loh, Tuhan tuh lebih tahu daripada kamu. Saudara tahu Tuhan Yesus sendiri pada waktu dia di dalam dunia berapa tahun? 33 tahun. Saudaranya bertobat enggak? Adik Tuhan Yesus tuh, Yakobus, Yudas, Yusuf, bertobat enggak? Tidak. Alkitab berkata di dalam kitab Yohanes, saudara-saudaranya sendiri enggak percaya sama dia. Loh, padahal Tuhan Yesus yang ngomong bertobat, gampang enggak? Gampang, tapi Tuhan tidak mendahului kehendak waktu Bapaknya. Sebab Yesus sudah berkata, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau tidak dikaruniai oleh Bapa. Jadi saudara, belajar dari Tuhan Yesus. Semua ada waktunya. Setelah Tuhan Yesus mati, bangkit, baru adik-adiknya percaya. Demikian juga saudara. Saudara berdoa. Mau tobat ke piye kalau kamu dhewe belum mati? Nggak bisa saudara. Mati apa nih? Watak perangemu sing aneh-aneh itu loh. Jadi bagaimana umpamanya? Suka ngomongi suami terus, papa mesti gini, injili terus gini. Oh, malah buntet, malah bentengnya malah dipasang. Sebab orang laki itu sombongnya setengah mati. Nggak bisa diomongi. Mbok omongi malah gengsinya gini. Ini pengalaman saya. Istri saya itu kalau negoraku, berani negoraku bilang gini, yang gue tidak boleh gitu. Oh, malah tak sengaja. Tapi istri saya itu untungnya ngerti jalannya Tuhan. Jangan ngomong, tapi akan lapor ke Tuhan. Tuhan nanti yang beracara. Dia itu loh selalu ngelapor ke aku. Dilapor ke terus, Tuhan suamiku kok gini sih Tuhan, kasihan ampuni loh. Orang malah gini ngelapor itu gini, Tuhan suamiku gini ajaran. Enggak, dia bilang ampuni Tuhan, engkau proses sampai dia itu mengerti kehendakmu. Tuhan ngomong sama saya, istrimu itu menderita karena kamu. Tuhan bilang, menderita apa? Aku bilang gitu. Nah, kamu watakmu itu jelek kayak gitu. Terus gini. Lah terus mau apa? Aku dilahirkan kayak gini. Tuhan bilang, kamu memang dilahirkan dalam dosa, tapi di dalam Yesus semua bisa diubahkan. Karena apa? Firman. Saya diubah hanya karena firman. Kenapa? Karena firman ini air hidup. Kalau saudara punya cawan, dalamnya itu kopi, tapi ditetesi sama air ledeng, ditetesi tok, berapa puluh tahun bisa bersih? Tidak bakal bisa bersih selama ini. Tapi kalau saudara grojok sebanyak-banyaknya air, dicori terus, bersih tidak? Bersih. Demikian juga saudara, firman Tuhan banyak, grojok terus, pasti kamu dibersihkan. Watakmu pasti diubah. Saudara bilang, aku kepengen peka terhadap suara Tuhan. Baca bagian saudara firman, dia pasti ngomong sama kamu. Sebab dia sudah berkata, kalau kamu mencari aku dengan segenap hati, aku akan berbicara kepada kamu. Tentang kekayaan, tentang apa, tidak usah khawatir. Tuhan kalau kue butuh banyak, dikasih banyak. Ini loh bulan November yang lalu, saya itu tidak ngomong apa-apa. Saya ya tidak butuh apa-apa. Tidak butuh apa. Tidak. Tanya istri saya bilang semuanya sudah cukup, semuanya sudah berlimpah. Saya bilang, Tuhan engkau itu kok baik, luar biasa. Saya tidak ngerti, tidak bisa ngerti engkau. Kasihani loh Tuhan anak-anakmu. Aku cuma begitu saudara.
Dan engkau itu luar biasa. Bel berbunyi. Bel berbunyi, saudara. Pak Yusa, akunmu berapa? Kenapa? Ada berkat buat kamu. Oh, ya wes. Piro? 100. Tak pikir, ya terima kasih. Tak pikir biasanya ya 100 ewu. Setelah besoknya saya ke bank, saya lihat, loh, duitku kok 100 juta luweh. Nah ini duitnya sopo ini? Tak tanya ke situ, orang yang kemarin ngebel, itu ngasih tuh 100 juta. Saya dah, wah puji Tuhan, dah saudara. Saya langsung di situ, saya bilang, masih di situ. Tuhan ini buat apa ini? Samene kayak itu buat apa? Salurkan sana 10, sana 10, sana. Ya, langsung saudara saya tua, saya kirim ke sana. Ini saya sisa loh Tuhan, sisa piro ini, berapa puluh ini? Nah itu kantong ono, ya tak kantong. Jadi hidup dengan Tuhan itu luar biasa. Sebab kadang-kadang saudara, saya pernah ditawari, Pak milih 50 atau 190. Saya bilang, milih yang mana ya Tuhan? Tuhan ini diem aja. Enggak, aku bilang itu. Kalau engkau diem, aku tidak mau terima. 1 sen pun tidak mau terima. Tuhan, aku milih yang mana? Firman Tuhan masuk. Hamba Tuhan cuma terima 1/10. Loh kok bisa 50 mbak? 190 ini piye? Ini 20%. 48 juta tak genepi 50. Oh, oke. Saya cuma terima 25 juta. Yang 25 juta akan disalurkan untuk hamba-hamba Tuhan, yang 190 ambil kembali. Orangnya bilang, wah luar biasa. Aku menang ya Pak, diuji Tuhan. Ya, wong duitmu dewek, ambilan dewek. Tak balik ke saudara. Enggak, sambil. Ngerti enggak? Jangan terikat. Sebab Alkitab sudah berkata, kalau kamu berkenan, rendah hati, pasti kekayaan, kemuliaan, kehidupan menjadi bagian saudara. Ayo, enak kaya di sini apa enak kaya di surga? Enak gini ndak? Nek butuh banyak dikasih banyak, butuh sedikit dikasih sedikit, atau enak dicepaki akeh. Saudara dikasih duit banyak belum tentu bisa tidur. Ini tak alami aku 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu tuh saya ngalami saudara. Ngalaminya bagaimana? Gini. Ada orang datang ke rumah saya, dia bilang, Pak Yusa, kamu doa ya. Besok itu kamu dapat berkat berapa? 100 juta. Tinggal tanda tangan di notaris besok jam 10, habis itu duitnya tak kirim kamu. Saudara, 3 tahun yang lalu saya duitnya belum datang loh. Dikasih tahu tok. Berdoa supaya besok teken jadi bayaran, kue tak kasih 100 juta. Aku semalam gak bisa tidur. Karena aku ini sudah ngalami. Semalam gak bisa tidur, saudara. Gak bisa tidurnya kenapa? Gini, mikir, duit cepet tio buat apa ya? Aku gak tanya Tuhan, tapi justru gak bisa tidur karena mikir. Ditaruh deposito bunganya piro ya? Nanti dek dolarnya anjlok piye? Semalam gak bisa tidur. Lalu Tuhan ngomong gini pagi-pagi saya sembahyang. Tuhan aku bilang, kok aku gak bisa tidur gara-gara duit cepet tio si Tuhan. Terus Tuhan bilang gini, ngerti kowe belum bisa toh tak kasih duit banyak. Ternyata masih mata duitan Tuhan. Makanya ndak tak kasih. Loh, ndak mau kasih. Jadi ndak jadi besok. Ndak. Bener saudara. Jam 11 orangnya datang. Pak, salahnya dok mana Pak kok batal? Salahnya di mana? Tempat saya, saudara. Saya bilang, saya yang salah. Sebab kamu ngomong dulu, aku gak bisa tidur.
Dari situ saya mengenal diri saya, bahwa ternyata saya masih punya kelemahan mata duitan. Setelah 3 tahun sekelang sudah hilang, sudah tidak mau mata duitan, malah dijorjoki terus. Ratusan juta nulo. Ayo, saudara sampai sekarang sudah dijog-joki apa belum? Belum. Tek sing belum itu periksa diri, berarti masih moto duitan. Sebabnya kalau saudara itu sudah tidak moto duitan pasti dijoki. Wong Tuhan itu modelnya gitu. Kamu tuh sudah tidak kepingin apa-apa, diberi. Sebab Tuhan sudah berkata, kalau kamu butuh, kamu diberi. Pasti berkecukupan.